Karena kalau siswa SD kan belum ini ya Pak, belum ke arah seni rupa ya Pak. Jadi saya milih aksara Jawa gitu Pak. Eh, di beberapa kesempatan Bapak, saya mengetahui ada beberapa metode di mana pengenalan aksara Jawa itu ada yang namanya metode cara ngapa, itu ciptaannya Bapak Fikri. Itu eh, itu sudah ada yang menguji efektivitasnya di SMK Satu Bungo. Kemudian ada lagi ada cara cepat untuk pengenalan aksara pasangan itu dengan cara mantra apa ya namanya? Bentar Pak. Kalau nggak salah namanya eh, mantra Pandawa Brata itu untuk pengenalan pasangan aksara Jawa gitu cara cepatnya. Kemudian itu belum ada yang menguji Bapak. Terus kemudian ada yang untuk pembelajaran membaca ini pakai Ikrar Hanacaraka ciptaannya Bapak Suhadi, itu belum ada yang uh, belum diuji gitu. Kira-kira bisa berpotensi nggak Pak untuk dijadikan sebagai ide bekal saya untuk penulisan artikel tersebut Bapak. Terima kasih. Ya, tidak masalah. Silakan aja. Ya, silakan aja ditulis. Tidak masalah. Dengan berbagai pertimbangan yang itu tadi, silakan aja ditulis. Tidak masalah. Yang penting masukkan nanti unsur ke-SD-nya ya. Anda harus, karena Anda prodi PGSD, Anda harus mengansurkan unsur ke-SD-nya misalnya dilaksanakan di sekolah dasar begitu ya. Oke. Apalagi? Baik Bapak, terima kasih. Ya, berarti belum digarap ya, baru sampai menemukan ide seperti Iya itu ya. Bapak, masih stuck di ide. Mohon maaf Iya. Bapak. Ya, belum ada yang bisa menyamai progresnya Frisalin. Saya Ada lagi? Ada lagi yang ingin mempresentasikan belum progresnya? kok Pak. Ya, Ima silakan. Ya, kecuali yang memang join pakai HP, memang sepertinya tidak niat untuk itu ya. Apa ya? Sepertinya memang tidak niat untuk melaporkan progresnya karena joinnya aja pakai HP gitu ya kan. Oke, silakan Mbak Ilma. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya juga eh, saya sebelum menemukan topik itu masih kebingungan gitu Pak. Apa unsur kebaruannya, terus apa yang ingin saya temukan seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat dari berbagai macam artikel tuh seperti sudah ya banyak yang ditemukan dan lain-lain gitu Pak. Nah, kemudian saya eh, menelaah, maksudnya apa sih yang membuat saya tertarik gitu Pak. Nah, akhir-akhir ini tuh karena ya memang kami mendapatkan mata kuliah pembelajaran STEM gitu ya Pak. Jadi eh, ya udah deh sekalian aja pembelajaran STEM dan eh, dari informasi yang kami dapatkan pun juga sedikit gitu yang menelaah terkait STEM yang ada di SD gitu Pak. Nah, di sini saya itu eh, me, apa ya memberikan berbagai macam topik, maksudnya banyak ide-ide topik tentang pembelajaran STEM. Jadi dari medianya, media media STEM itu yang mau saya kembangkan atau melalui pembelajaran STEM itu saya berbicara terkait pendidikan karakternya ataukah eh, kayak pembelajaran diferensiasi pada pembelajaran STEM dan lain-lain gitu Pak. Nah itu ada berbagai macam topik yang masih saya pikirkan. Nah kemudian setelah saya pertimbangkan lagi, yang masih sedikit dibicarakan itu terkait pendidikan karakter melalui pembelajaran STEM ini Pak gitu. Dan uh, yang akhir-akhir ini itu marak kasus perundungan gitu kan ya Pak. Nah, jadinya saya hubungkanlah gitu. Jadi bagaimana pendidikan karakter melalui pendekatan STEM itu untuk mencegah kasus perundungan gitu Pak. Nah, kemudian kalau metodenya saya em, masih kebingungan ini apakah perlu diuji, tapi kalau misalnya diuji itu maksudnya akan seperti apa alatnya. Jadi saya memilih studi literatur Pak, mungkin yang pas dengan topik ini gitu Pak. Dan
progres saya sebenarnya sudah mulai menyusun bagian abstrak, tapi saya makanya ingin menggunakan kesempatan ini gitu ya Pak. Jadi sebelum jauh gitu, apakah topik saya ini sudah benar atau apa yang perlu diperbaiki, dan sebelum menuju ke pendahuluan dan lain-lain itu bisa apa ya, ada masukan dari Bapak begitu. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Pertama-tama, tidak perlu cari topik yang memberatkan gitu. Artinya ketika itu terasa berat bagi Anda, ya nggak usah, cari saja yang dekat-dekat, yang sederhana. Yang sekiranya bisa Anda terapkan gitu. Misalnya, saya ingin mengembangkan ini Pak, media pembelajaran berbasis STEM. Nggak usah dikembangkan kalau memang itu berat ya. Cukup pakai media pembelajaran STEM yang sudah diterapkan di sekolah, efektif nggak tuh? Selesai kan? Nggak berat itu. Dibanding Anda harus mengembangkan sendiri, harus ngerakit sendiri gitu kan. Jadi saran saya ya silahkan aja cari yang dekat-dekat dengan Anda dan tidak merepotkan gitu. Nggak usah yang nggak usah yang sulit-sulit banget, yang sederhana saja, ya, yang sederhana saja. Nah, kemudian Pak, saya mulai menggarapnya, saya sudah mulai dari abstrak. Nah, justru ini, teman-teman, abstrak itu adalah ringkasan batang tubuh. Mestinya abstrak itu lahir di belakangan, ya kan? Abstrak itu bisa lahir setelah pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan selesai. Karena itu isi abstrak. Nah, saya bingung juga ketika ada mahasiswa, Pak, saya baru selesai abstrak, tapi yang lain belum. Lah, kok bisa selesai abstrak? Padahal abstrak itu adalah ringkasan dari batang tubuh di bawahnya itu. Memang abstrak itu letaknya di bawah, tapi bukan berarti kronologi kemunculannya setelah judul. Secara rasional, abstrak itu mestinya lahir setelah semua bagian selesai. Karena dalam abstrak itu ada pendahuluan, ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada simpulan. Lagi mana nyusun abstrak kalau bagian yang lain itu belum? Padahal itu adalah ringkasan dari batang tubuh secara keseluruhan, ya. Jadi ini bukan tambah ilmu, tetapi dulu ya, ilmu, tetapi semua yang lain ya, semua yang lain. Jadi jangan menjadi abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan, ya, ringkasan dari semua bagian itu. Nah, Pak, saya kesulitan menemukan novelty itu adalah bukan berarti semua baru. Saya ulangi, novelty itu bukan berarti semuanya harus baru. Ya, kita mungkin menggarap beberapa penelitian tentang STEM misalnya ya di sekolah. Ya, oh ini udah banyak loh yang nggak STEM. Coba kira-kira seandainya ketika kita jejerin semua penelitian tentang STEM itu, coba jejerin semua temuan tentang STEM itu. Kemudian ada nggak sedikit saja yang beda dari situ, itulah novelty kita, meskipun hanya secuil saja. Hanya sedikit saja. Jadi jangan bayangkan novelty itu adalah bagian keseluruhan yang baru. Itu impossible. Tidak mungkin Anda melakukan seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda jejerin riset-riset, makanya dalam pendahuluan, ya teman-teman ya, coba perhatikan, makanya dalam pendahuluan itu diserang oleh banyak sitasi, banyak kutipan penelitian relevan. Supaya kita bisa mengetahui tren penelitian relevan selama ini seperti apa. Misalnya tadi, ya, aksara Jawa. Penelitian tentang aksara Jawa selama ini tuh gimana tuh? Bagaimana sih mengajarkan aksara Jawa untuk anak SD? Ya, dengan benar. Penelitian selama ini tentang bagaimana mengajarkan aksara Jawa di SD dengan benar itu dilakukan oleh siapa saja? Apa saja temuannya? Dilakukan seperti apa saja? Oh, jejerin semua itu penelitian relevan itu selama ini. Jejerin. Oh, ini sudah melakukan penguatan aksara Jawa dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, dalam penelitian ini penguatan aksara Jawa yang dilakukan dengan menggunakan ini. Meskipun hanya sedikit saja, tetapi itulah novelty. Tidak harus seluruhnya baru. Ya, itu terjadi kalau memang kita ingin membawa kebaharuan untuk semua bagian. Ya. Anggaplah misalnya sebuah presentasi 95% masih mirip dengan yang sebelumnya, hanya 5% Anda temukan ada novelty di situ, nggak apa-apa, itu sudah ada novelty namanya. Ya. Nah,
Jadi mestinya Anda mulai dari introduction, ya, bukan dari abstrak. Abstrak itu nanti di belakangan, ya. Abstrak itu nanti di belakangan pada saat semua batang tubuh itu selesai, ya. Karena abstrak itu adalah ringkasan semua. Jadi teman-teman jangan memulai dari abstrak, ya semuanya ya. Karena abstrak itu adalah ringkasan, yang namanya ringkasan, mestinya bahan bakunya selesai semua baru bisa diringkas. Kalau bahan bakunya belum selesai baru mau diringkas, ya gimana caranya? Seperti itu. Nah, semester 5, saya pikir Anda sudah mempelajari metodologi ya? Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Bapak. Sudah. Anda sudah mempelajari statistik ya? Sudah, Bapak. Nah, jadi mestinya pertanyaan, Pak, kira-kira nanti itu diuji apa? Sekali bertanya, apa kabar dengan nilai statistik dan metodologi Anda? Kok bisa lulus? Ya toh? Karena itu prasyarat. Itu prasyarat. Nah, jadi silahkan buka lagi catatan metodologinya. Silahkan lagi buka catatan statistiknya. Oh, kalau desainnya seperti ini, saya ngujinya apa ya? Nah, jadi jangan-jangan Pak Herwin dulu yang ngampu statistik di kelas ini. Pak Herwin ya? Bapak. Oh iya, bukan saya kan? Ya, jadi silakan ya. Nah, kalau desain variabelnya seperti ini, itu diujinya seperti apa, Pak? Ya, tentu itu ada dalam catatan-catatan makulita kuliah sebelumnya. Yang penting sih ya, bagi teman-teman semua ya, bahwa pilihlah yang isu-isu yang dekat, pilihlah isu-isu yang tidak merepotkan, ya. Jangan pilih isu-isu yang sekiranya terlalu memberatkan, karena ini hanya sebuah artikel ilmiah, bukan skripsi ya. Jadi pilih sajalah isu-isu yang mudah Anda jangkau. Misalnya tadi, kalau saya sulit mengembangkan media STEM ya berbasis karakter, ya saya pakai aja media STEM yang sudah ada, kemudian saya ujikan di kelas, ya kan? Kan selesai itu. Nah, ditulis itu hasilnya. Kira-kira seperti itu. Atau saya tidak mau ke lapangan, Pak. Saya maunya studi literatur, nggak apa-apa sepanjang Anda masih bisa nggarap itu, ya. Jadi seperti itu. Makanya jangan mempersulit diri, ya. Artinya apa yang sederhana-sederhana saja, yang sekiranya bisa Anda jangkau, namun tetap mempertimbangkan nilai keilmiahan dan nilai metodologinya. Kira seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya ya. Nanti mudah-mudahan bisa lebih disederhanakan lagi. Ya, ide yang saya tidak akan menyatakan bahwa Mbak Ilma nanti silakan kamu pakai ide yang ini. Coba tanya dirinya, kira-kira saya lebih bisanya yang bagian mana. Tapi tetap saya sarankan tadi bahwa pilihlah yang sederhana-sederhana saja. Ya, tidak perlu merepotkan diri gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke, ada yang lain yang ingin mempresentasikan? Anwar ya, silakan Anwar. Mic-nya Mas, dibuka. Oke Pak, baik. Saya izin sedikit menyampaikan ide saya Pak. Jadi saya sendiri itu udah coba ya observasi di SD Pak. Gitu. Saya menemukan bahwasannya di kelas rendah itu masih banyak siswa yang kurang membaca gitu Pak. Dan masih bisa membaca, sedangkan saya pikir tuh membaca kan jadi sumber informasi baca dan tulis itu. Kalau misal siswa dari kecil nggak bisa membaca, nanti efeknya ternyata di kelas 5 sama 6 itu ada juga 1-2 siswa yang nggak bisa baca. Makanya dari itu saya mencoba upaya buat dari awal tuh biar siswa itu bisa membaca. Nah, saya memikirkan jujur seperti ini Pak. Jadi peningkatan kemampuan membaca dan menulis siswa SD Sidoarjo melalui program Balisa Baca Tulis Asik. Silakan di Nah, share screen. Bisa di share situ screen nggak? bisa Pak. Bentar. Ya. Tapi ini saya akses dulu deh. Salah ya Pak. Mohon maaf, mungkin dari hostnya bisa minta tolong akses buat share screen.
Nah ini Pak, ini harusnya jangan absen dulu ya Pak, salah ya Pak. Ya. Jadi gitu Pak, jadi saya sudah mencoba untuk mencari ininya di SD itu, terus ada, yaitu yang perasaan saya takutnya ternyata di SD yang Bapak evaluasi itu kelas atas pun masih belum bisa baca, maka dari itu Kelas berapa saya tadi belum bisa berusaha membaca? untuk kelas, ada yang di sini tuh ada kelas 6 itu belum bisa membaca. Nah, maka dari itu Oh, tuh belum bisa saya membaca. cek lagi di kelas rendahnya. Di kelas rendahnya itu masih banyak yang bisa membaca, Pak. Jadi saya pengen biar mereka tuh kelas 6-nya udah bisa membaca. Nah, seperti itu, Pak. Nah, untuk programnya saya tuh memikirkan berkelanjutan, Pak. Jadi kayak misal seminggu, 2 minggu itu seminggu itu 2 kali pertemuan. Nah, itu nanti lihat progres dari awal, mungkin dari podcast atau apa. Apakah nanti di bulan, saya targetnya 2 bulan, sama 2 bulan, apakah nanti di akhir bulan tuh bisa ada peningkatan dari segi membaca anak itu Pak. Dari kelas 1 subjek yang saya ambil tuh kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 yang belum bisa baca dan tulis gitu Pak. Nah, itu sih Pak. Terus saya juga pakai, karena dikit yang saya tahu, makanya subjeknya dikit, makanya saya pakai kualitatif Pak. Jadi pakai jenis metode kualitatif dengan subjek penelitian itu kelas 1, kelas 2 sama kelas 3, dan tekniknya nanti wawancara sama pengaruh gitu loh. Wawancara itu nanti buat melihat siswanya tuh kenapa sih nggak bisa baca dan yang lain, sama mungkin bisa ke orang tuanya, apakah ada efek dari orang tuanya dan gurunya gitu Pak. Terus nanti juga observasi langsung, itu saya sendiri di sini ikut mengajar gitu Pak, terjun langsung gitu Pak di SD-nya, buat mengamati secara langsung dari awal sampai akhir gitu, mulai program Balista itu Pak. Mungkin itu Pak, ada kurang lebihnya minta Oke. penambahannya Pak. Oke, ya. Oke, tetap di layar ini, jangan ditarik dulu. Oke. Baik. Sama saran saya seperti siapa tadi itu ya, yang Ilma ya, yang tadi sebelum kamu, Mas. Ilma ya. Ya. Iya Pak. Ya, sarannya dengan Mbak Ilma. Carilah yang sederhana, hindari yang menyulitkan. Kenapa saya mengatakan begitu, Mas Anwar? Meningkatkan kemampuan membaca dan menulis itu tidak bisa kita raih dalam waktu 1, 2, 3 minggu. Karena ini adalah penyakit kronis. Ya. Saya pikir dalam hal peningkatan membaca dan menulis itu ibarat penyakit ya. Tidak bisa diobatnya dengan obat-obat warung saja. Itu betul-betul harus dikonsultasikan dengan dokter, dengan pertimbangan ibarat penyakit ya, betul-betul harus dikonsultasikan dan butuh waktu untuk mengobati itu, karena ini adalah permasalahan yang krusial ya, apalagi sudah kelas tinggi gitu ya. Nah, saran saya, apalagi misalnya dengan menggunakan program ini ya, program itu saya pikir tidak bisa diukur hanya dalam 1-2 minggu. Program itu, keberhasilan program itu saya pikir kalau dalam 1 minggu, 1-2 minggu itu sulit untuk menyatakan berhasil atau tidaknya, karena apalagi ini membaca dalam 1-2 minggu sepertinya merepotkan untuk tiba-tiba menyulap anak yang sebelumnya tidak bisa membaca atau sulit membaca, dalam 1-2 minggu itu tiba-tiba langsung bisa membaca. Itu sepertinya sulit untuk menggapai itu. Kecuali program ini berjalan secara lama, misalnya bisa mungkin sampai 2, 3, 4 bulan, mungkin bisa diukur efektivitasnya ya, peningkatannya itu. Cuma persoalannya tidak mungkin seorang Mas Anwar itu mau nungguin selama itu. Saya pikir nggak mungkin. Nggak mungkin Mas Anwar mau nungguin selama itu. Nah, saya sih menyarankan begini ya. Saya tertarik tadi dengan kelas 6 itu. Ada kelas 6 yang tidak bisa membaca. Betul ya? Iya Pak. Ada berapa orang tadi itu? 1 orang apa 2 orang? Kalau kelas 6 cuma 1 orang aja sih Pak. Berapa orang Dari tadi? Yang 1 orang dari 10 siswa Pak. Oke, 1 orang. Nah, itu lebih menarik diteliti dibanding yang meningkatkan ini. Enggak usah ditingkatkan. Teliti saja begini. Analisis kesulitan membaca siswa pada siswa kelas 6 ya. Artinya analisis kesulitan membaca pada siswa kelas 6 di SD ini.
lebih menarik diteliti. Kenapa? Kelas 6 kok. Tapi kok nggak bisa membaca? Ya. Apa sih faktor yang menyebabkan anak itu sulit membaca gitu? Kan Anda bisa dalami itu. Apakah mungkin faktor internalnya atau faktor eksternal? Faktor internalnya memang misalnya kecerdasannya memang kurang di antara anak yang lain, atau faktor dari dalam dirinya sepertinya motivasinya yang kurang, atau minat membacanya memang yang kurang dari dalam dirinya, itu dari internalnya. Coba lihat nanti eksternalnya. Apakah bahan bacaan di kelasnya itu tidak memadai? Apakah tidak ada dukungan dari orang tua, keluarga? Apakah tidak ada dukungan dari guru dan lain sebagainya? Dan faktor-faktor dari luar. Saya pikir itu lebih mudah untuk kamu dalami ya, dibanding meningkatkan ya. Kalau meningkatkan itu, kalau membaca dan menulis itu relatif bukan tidak mungkin kita tingkatkan membaca dan menulis, tapi relatif lebih lama. Lebih lama kalau kita ingin capai ada peningkatan itu. Karena meningkatkan kemampuan membaca dan menulis seseorang, saya pikir 1-2 minggu itu sulit tercapai. Ini adalah sesuatu hal yang berproses, yang harus ditungguin gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya malah tertarik ada 1 orang. Jadi kamu teliti 1 orang itu aja. Ya, ada 1 orang di kelas 6. Ya, dia sudah kelas 6, tetapi belum bisa membaca. Itu kan menarik itu. Seandainya misalnya kelas 1 masih sulit membaca, ya biasa aja. Ya, itu topiknya biasa aja. Tetapi topiknya menjadi luar biasa ketika dia kelas 6, tetapi masih sulit membaca. Coba dalam itu. Apa sih faktor yang menyebabkan seorang anak kelas 6 yang masih kesulitan membaca? 1 orang saja Pak saya teliti nggak apa-apa. Dekati dengan kualitatif. Wawancarai dia, amati dia. Cari dokumen-dokumen yang terkait dengan itu. Nah, kira-kira seperti itu saran saya ya. Untuk Mas Anwar. Gimana Mas? Baik, Pak. Terima kasih banyak atas sarannya, Pak. Udah saya catat, insya Allah bisa saya pertimbangkan lagi. Oke, Pak. Mungkin untuk sedikit menyela ya, Pak. Jadi untuk Ya. peningkatannya tuh emang saya bukan 1-2 minggu, Pak. Itu kayak hampir mustahil 1-2 minggu. Nah, ini tuh udah hampir, saya udah melakukannya, Pak. Sekarang udah sekitar pertemuan, jadi bulan lalu itu udah. Jadi berkelanjutan sampai mungkin akhir dari ini, Pak. Dari pembelajaran gitu loh Pak. Jadi kebetulan saya juga di SD juga, Pak, di SD terus juga. Nah, itu kenapa salah kan dari awal tuh saya udah mencari data dari peserta didiknya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, beberapa ada yang susah membaca, nah itu juga yang concern kelas 6-nya ternyata masih ada kelas 6 bahkan yang belum bisa membaca. Nah, itu ide yang bagus dari Bapak, insya Allah saya bakal dalamin lagi untuk itu. Kemudian nah, untuk yang ini Pak, jadi target saya emang 2-3 bulan, Pak. Dan ini sudah saya lakukan beberapa kali pertemuan. Dan ya dari beberapa pertemuan itu tuh emang belum terlihat membacanya, tapi dari kosakata dan lain-lain itu udah ada sedikit peningkatan. Nah itu apakah ketika melakukan pendidikan itu setiap hari kita harus melakukan indikator ini sudah bisa ini gitu ya Pak? Atau gimana ya Pak? Ya. Dan apakah yang tadi mohon maaf nyala, tadi kan pakai kualitatif dan saya mikirnya tuh pakai studi kasus. Nah untuk kelas 6 itu apakah cocok studi kasus, dan untuk peningkatan ini juga apakah cocok dengan studi kasus gitu ya Pak? Terima kasih. Ya, tidak masalah studi kasus ya. Tidak masalah, dua-duanya bisa studi kasus. Cuma efek sampingnya pada yang ini memang ya membutuhkan lama dan membutuhkan penjelasan yang detail kepada pembaca agar mereka percaya gitu. Karena kalau saya melihat secara sepintas judulnya perlu pembuktian secara konkret bahwa bagaimana mungkin seorang peneliti ini meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dalam program ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya silakan, dua-duanya bisa studi kasus, yang ini juga bisa, yang tadi yang juga bisa. Silakan aja kamu pertimbangkan maunya yang di mana. Paling tidak kalau yang ini ya kamu harus pastikan bahwa dalam meningkatkan kemampuan membaca anak-anak itu 1-2 minggu tidak cukup ya. Pasti membutuhkan waktu yang lama.
Dan untuk meningkatkan, karena ini ada kata peningkatannya, jadi harus ada indikator peningkatan itu. Apa sih buktinya kalau misalnya apa sih buktinya kalau kemampuan membaca dan menulis siswa itu meningkat? Itu pertama poinnya. Kemudian kedua, apa sih buktinya kalau peningkatan itu disebabkan oleh program ini? Karena bisa saja peningkatan membaca itu disebabkan oleh faktor lain. Ya toh? Nah, itu menjadi tanggung jawab dalam artikel ini jika ingin tetap dipertahankan seperti ini. Artinya, apa buktinya kalau ada peningkatan dalam kemampuan membaca dan menulis siswa, itu pertama. Kemudian, apa buktinya kalau peningkatan itu gara-gara program ini? Karena kemampuan membaca itu bisa juga dipicu oleh faktor-faktor lain. Ya, jadi kira-kira seperti itu mungkin yang perlu nanti dijelaskan ya dalam artikelnya. Kalau ingin tetap di sini ya, kira-kira seperti itu. Mas Anwar. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Berarti kalau misal saya di sini ada beberapa faktor yang tadi ya, misal waktunya juga harus lama 2-3 bulan, terus sama indikator peningkatan juga harus jelas, dan faktor yang dan lain-lain dari atau mungkin dari yang lain, Pak. Oke, mungkin saya akan mempertimbangkan dengan baik saat berapa yang tadi tentang kelas 6 itu. Saya mungkin akan observasi lagi sama mulai dari tanya-tanya lagi gitu, Pak. Ya. Ini ada yang kelas 5 juga ya, Pak. Kelas 5 sama kelas 4 tuh ada siswa juga yang belum bisa baca. Nah, itu Pak, kita hanya fokus ke satu orangnya aja atau mungkin bisa 4 kali? Yang mana ini? Arahnya kemana? Arahnya kayak yang judul ini apa ke judul? Yang studi kasus 2 itu, Pak. Jadi kan cuma satu siswa ya, Pak, di kelas 6. Ya. Kemudian tuh di kelas 4 juga ada siswa yang kurang bisa membaca. Itu kan udah kelas tinggi juga. Nah, apakah itu di dua-duanya diteliti atau hanya cukup satu aja ya, Pak? Boleh dua-duanya, tidak masalah. Ya, boleh dua-duanya. Kan satu aja itu juga udah cukup ya, Pak? Benar ya, Pak? Satu aja juga tadi kelas 6. Juga. Kalau adanya mau satu, pilih yang kelas 6 yang lebih menarik itu. Kelas 6 kok kelas 6 belum bisa membaca, kan itu menjadi sebuah keunikan isunya ya. Nah, kalau saya membaca judul, kalau saya membaca judul naskah, saya temukan judul misalnya seperti tadi itu bahwa ini kelas 6 yang masih kesulitan membaca, mungkin saya tertarik untuk membaca isinya yang judul yang itu. Ya, kok bisa? Ada apa sih yang menyebabkan kenapa ini kelas 6 yang sulit membaca? Tentu saya penasaran. Kalau misalnya ini kelas 1 2 3 masih belum bisa membaca, ya wajar. Mungkin ya seandainya ada tawar-menawar, mungkin ya agak-agak wajar saja ya, masih kelas rendah. Tapi ini kelas 6 loh. Masih kesulitan membaca. Ya tak? Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas sarannya. Ya. Terima kasih banyak. Sudah ada gambaran lebih jelas, Pak, untuk arah ke depannya. Baik, Pak. Ya. Silakan ditarik. Gimana teman-teman yang lain? Oke, sampai sini belum ada. Mas Afrizal masih di room ini? Masih, Pak. Ya, silakan. Bagianmu sekarang, Mas. Saya sudah tawarkan berkali-kali yang lain, tapi nggak ada yang mau manfaatin. Silakan. Bagianmu sekarang. Baik, Bapak. Tapi mohon maaf, ini saya nggak bisa share screen, Pak. Soalnya nggak tahu internetnya di sini lemot ya, Pak. Baru down sepertinya. Saya sekarang pakai HP. Baik, Pak. Di sini saya ingin mengangkat ini, Pak. Judi online pada siswa kelas tinggi sekolah dasar, Pak. Kenapa saya mengambil judul itu? Karena di lingkungan saya sendiri saat ini sedang marak ya, Pak, fenomena judi online ini. Kemudian
yang paling banyak penggunanya itu adalah kalangan remaja dan juga mungkin dewasa awal seperti itu, Pak. Nah, kemudian saya sempat juga cari-cari di Google Scholar itu belum ada artikel atau apapun yang membahas terkait ini, Pak. Kemudian tapi saya juga ini masih agak bingung, Pak, tentang pengambilan kutipan-kutipan itu nanti apakah bisa kalau seperti itu atau bagaimana ya, Pak? Maksudnya kan kita tidak punya data pembanding, atau kalau misalnya membandingkan itu boleh. Misalnya kan saya meneliti siswa kelas tinggi sekolah dasar, apakah boleh dibandingkan dengan data yang dari SMP gitu, bisa nggak, Pak? Kalau misalnya di Google Scholar itu nggak ada yang SD gitu loh, Pak, dari daerah lain seperti itu. Ya bisa saja. Baik. Kemudian untuk subjeknya saya memilih kelas tinggi di Kapanewon atau di Kecamatan Temon. Kemudian metode penelitiannya menggunakan antara fenomenologi atau survei. Kemudian pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara atau angket. Kemudian untuk Pak? Samplingnya menggunakan random stratified sampling supaya dapat kelas yang sama gitu, Pak. Apakah ada saran, Pak? Ya, tidak masalah. Tadi judi online itu gimana ceritanya? Kalau dia dari background-nya kenapa saya mengangkat ini, Pak? Yang pertama karena di sekitar saya sendiri itu banyak marak gitu loh, Pak. Yang sedang ngeslot gitu lah, Pak, istilahnya ya, Pak, kalau di sini gitu. Nah, kemudian yang kedua itu saya kan Marak sering apa? Ya marak apa? Marak apa? main gitu loh, Pak. Gimana ya, Mas? Oh, Ya berjudi yang main gitu. itu, yang main itu siapa? Anak-anak? Iya, remaja, Pak. Nggak bisa Remaja dibilang apa SD. anak-anak? Enggak, SMP, Pak. Terus tidak ada hubungannya dengan SD gitu? Ya itu, Pak. Makanya saya itu ingin mengetahui apakah itu tuh sampai ke sana apa enggak itu loh, Pak. Ini saya maksudnya gitu. Nah, kalau seperti itu ya sepertinya sulit ya, karena kita apa ya? Kita basis kita adalah PGSD ya. Nah, seandainya itu dimainkan oleh anak SD mungkin bisa ya. Kira-kira seperti itu. Iya, maksud saya itu ingin tahu itu loh, Pak, apakah anak SD itu udah main apa belum gitu. Intinya penelitiannya itu arahnya ke situ, Pak. Tapi nggak menarik ya, artinya kalau hanya cuma ingin tahu gitu. Nggak ada pemicu yang membuat dia Iya, Pak. memiliki daya tarik gitu. Soalnya Kecuali saya juga cari setelah ada fenomena bahwa selama ini di Kapanewon saya itu marak bahwa anak-anak SD itu sudah teridentifikasi memainkan judi online gitu ya. Itu tuh malah lebih sudah ada sisi kemenarikannya. Tapi baru mau cari tahu kan baru hanya sekedar ingin mencari mengidentifikasi isu sebenarnya, belum bisa untuk ditulis gitu. Okay. Kecuali sudah ada bukti empiris bahwa memang di sana sudah judi online itu sudah merambah pada siswa-siswa sekolah dasar ya, itu mungkin iya. Nah, izin bertanya, Pak, berarti bukti empiris itu berupa apa, Pak? Penelitian lain atau bagaimana, Pak? Atau yang misalnya bisa bukti empiris itu bisa dari penelitian lain, bisa dari hasil observasi Anda, bisa dari dokumen-dokumen yang online temukan tapi diberikan kepada Anda. Bisa juga dari hasil temuan Anda, misalnya Anda wawancara awal di lapangan, memang ditemukan ada beberapa siswa SD itu sudah teridentifikasi judi online gitu. Nah, itu tuh udah bisa tuh dijadikan sebagai bukti empiris itu. Bahkan misalnya ketika Anda mewawancarai siswa, untuk kepentingan awal ya, operasi awal, Anda menemukan beberapa kelompok siswa usia sekolah dasar yang terjangkit judi online itu, Anda screenshot permainan judinya itu, ya, ini loh, Anda bisa peroleh dokumen itu malah lebih bagus. Oke.
Heeh. Iya. Bisa juga bukti empiris dari penelitian orang lain. Iya, Pak. Ya kan? Baik. Nah, jadi bukti empiris itu bisa diperoleh dari berbagai sumber. Bisa dari dokumen, bisa dari hasil Anda cari sendiri, baik itu observasi maupun wawancara, bisa diambil juga dari penelitian-penelitian relevan yang lain. Oke, baik Bapak. Izin menyela Bapak. Berarti kan kalau saya tadi kan sempat cari-cari itu memang kayaknya belum ada artikel lain yang membahas terkait ini Bapak. Berarti satu-satunya kalau saya ingin melanjutkan eh, penelitian yang ini, berarti saya harus cari bukti empiris dulu gitu ya Pak? Iya. Heeh. Cari bukti dulu, jangan sampai kita duga ada seperti itu, ternyata itu hanya sebuah dugaan yang tidak berdasar, ya tak? Baru ketika kita punya bukti, baru kita bisa kaji bagaimana kok judi online bisa merambah ke itu ya, ke SD itu. Nah, jadi Oke, seperti Pak. itu. Berarti yang saya tangkap yang mungkin kalau judulnya saya ambil ini berarti yang jadi concern itu bukan apakah siswa itu udah ada judi online atau belum, tapi bagaimana judi online itu bisa merambah ke siswa SD begitu ya, Pak? Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Nanti saya coba pikir-pikir lagi. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Atau ada yang ingin bertanya tanpa mempresentasikan progresnya? Silakan. Saya memberikan 3 proyek. Proyek 1, proyek 2, proyek 3. Sebagai upaya agar mengenalkan Anda dengan artikel ilmiah. Betul ya? Saya sudah berikan kesempatan Anda 3 kali nge-review ya? Atau baru 2 kali? Sudah 3 berapa kali, kali saya Bapak. tugas? Sudah Sudah berapa? 3 kali. 3 kali. Itu saya lakukan untuk mendekatkan Anda dengan bentuk-bentuk artikel ilmiah. Apa saja sih yang ada dalam artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu paling 9-12 halaman. Pertama, ada judul. Kedua, ada abstrak. Ketiga, ada pendahuluan. Keempat, ada metode. Kelima, ada hasil. Keenam, ada pembahasan. Ketujuh, ada simpulan dan saran. Kedelapan, ada referensi. Itu saja. Ya. Dan itu kita coba review berulang-ulang 3 kali proyek yang saya berikan, itu bentuknya tidak jauh, hanya sekitar di situ saja. Nah, yang menjadi persoalan memang ya kalau teman-teman itu belum menemukan idenya ya, belum menemukan ide yang ideal untuk mengembangkan itu. Saya katakan tadi bahwa temukanlah ide yang dekat dengan Anda, tidak usah repot-repot ambil yang jauh-jauh dari sekitar Anda. Ambillah yang dekat dengan Anda, yang bisa Anda jangkau, yang sederhana, yang tidak merepotkan Anda gitu. Ya. Banyak hal yang bisa kita tulis di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Jangan-jangan saya perlu tambahkan proyek nge-review lagi supaya Anda bisa lebih kenal dengan artikelnya. Jadi caranya tuh ngerjakan begini teman-teman ya. Ketika Anda sudah ketemu dengan idenya. Contohnya tadi ya, siapa tadi ya yang aksara Jawa itu, lupa saya. Aulia tadi ya yang aksara Jawa itu. Aulia ya. Nah, saya seorang Aulia yang sudah memiliki keyakinan bahwa saya akan mencoba meneliti tentang pembelajaran aksara Jawa di sekolah dasar. Karena sudah memiliki tekad untuk itu, akhirnya saya coba identifikasi referensi, baik itu di Google Scholar, maupun itu di Garuda, maupun itu di Google secara umum, maupun di Publish or Perish, silahkan. Ya, saya mencoba mengidentifikasi itu sambil saya mencoba mencari dukungan-dukungan empiris di lapangan. Mengapa sih ini penting? Saya coba tulis di latar belakang itu, tulis di pendahuluan itu. Ya, saya coba tulis. Saya Pak masih sulit untuk menulisnya. Caranya begini, kalau masih sulit untuk menulisnya,
Coba misalnya Anda kunjungi jurnal, ya salah satu proyek terakhir kita kemarin jurnal penelitian ilmu pendidikan. Kunjungi itu, coba download 1, 2, 3 naskah. Coba misalnya cetak pendahuluan naskah itu, jejerin di meja belajar Mbak, Mas dan Mbak, jejerin. Bagaimana sih nyusun pendahuluan? Jejerin bentuk pendahuluan itu. Coba kamu mencari inspirasi dari susunan itu. Oh, orang ini menyusun pendahuluan, menguraikan fakta di lapangan seperti apa. Ada dukungan-dukungan dari penelitian dari lapangan. Mulai dengan seperti itu. Ibaratnya begini, kamu beli baju di mall. Kamu ingin buat baju seperti itu. Sampai di rumah, jahitannya kamu lepas, kamu tempelin di bagian kain kamu gunting mengikuti polanya itu, selesai. Ya toh? Itu namanya teknik menciplak polanya, ya kan? Nah, kayak seperti itu. Cuma jadi masalah kalau memang ya tidak ada keinginan untuk mengerjakannya. Artinya setelah Pak Herwin kita selesai diskusi ini, ya selesai juga. Diskusi dilanjutkan minggu depan. Berarti ya memang pilihan Anda hanya sampai di situ. Ya, apalagi kemarin sempat libur, hilang momentum. 2 minggu tidak pernah menggarap itu, hilang momentum. Saya katakan begini, menggarap artikel ilmiah itu perlu momentumnya perlu dijaga. Hari ini menggarap 1 hari 2 kalimat itu jauh lebih baik dibanding menggarap H-1 5 paragraf. Saya ulangi, menggarap setiap hari ketemu 2 kalimat itu jauh lebih baik dibanding nanti H-1 baru Anda garap 5 paragraf. Karena momentum itu tidak boleh hilang. Apalagi ketika kita berpisah 2 minggu, Anda baru mengingat mata kuliah ini hari ini saja. Oh, selesai persoalan. Ya, selesai. Jadi memang harus ada dorongan dari dalam diri Anda. Ya. Jadi memang belajar itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dan berbagai penelitian membuktikan bahwa faktor internal itu sangat berperan dominan dalam menentukan keberhasilan seseorang. Sekuat apapun guru, sekuat apapun dosen mendorong Anda, ketika tidak ada keinginan yang muncul dari dalam diri Anda, sulit memang diarahkannya. Seperti garapan seperti ini, ya. Terakhir kita bertemu 2 minggu yang lalu. Terakhir itu Anda merenungkan tentang artikel. Barulah Anda kembali merenungkan artikel hari ini. 14 hari yang lalu baru Anda mencoba merecall memori Anda yang Anda ingat di 14 hari yang lalu itu sulit bagi Anda untuk merecord memori itu. Kan lama Anda biarkan, ya. Jadi ya akhirnya misalnya ya nanti tiba pada deadline akhir, tidak ada pilihan Anda harus ngupload tugas itu, ya mungkin ada yang nyontek artikelnya orang atau ngopi paste dari web-webnya orang gitu. Seperti itu. Nah, jadi ya saya pengennya mengajak teman-teman, ayo kita kerjasama. Artinya selain saya memberikan motivasi secara eksternal, Anda harus memiliki motivasi internal juga. Harus ada keinginan dalam diri Anda untuk belajar gitu. Ya. Jangan garap artikel ilmiahnya pas H-1 atau pas hari ketemu kita saja seperti ini baru ingat lagi. Oh, selesai itu. Misalnya, hari ini Anda dapat satu kalimat. Besok Anda dapat 2 kalimat. Besoknya lagi hari Sabtu Anda dapat kalimat. Itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus dibanding Anda garapnya H-1. Karena momentumnya udah hilang. Ya. Seperti tadi, Anwar sudah menemukan momentumnya. Saya ingin mengukur kesulitan membaca siswa. Udah dapat nih momentumnya hari ini. Tetapi yakinlah kalau Anwar itu nanti biarkan momentum ini 1, 2, 3, 4 hari hilang tanpa di retrieval, tanpa diulangi, itu akan hilang lagi minggu depan itu. Hilang lagi minggu depan itu. Ya. Jadi saya kira seperti itu ya, teman-teman ya. Gimana? Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan idenya? Ya, silakan Mbak Tifa.
Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya nih Bapak mengenai di bagian metode penelitian itu. Nah, sebenarnya waktu kita mengambil subjek penelitian itu apakah ada kriteria tertentu atau misalnya ada jumlah minimal atau maksimal gitu Pak? Kan di subjek penelitian di metode penelitian itu ada subjeknya dan subjek itu kan diperoleh dari populasi dan sampel gitu nih Pak. Nah, itu tuh ada kriteria enggak atau disesuaikan dengan kebutuhan saja gitu Pak. Misalnya kalau misalnya saya mengambil subjeknya itu hanya 3 atau 4 dari siswa gitu, boleh atau tidak dan apakah disesuaikan dengan kebutuhan saja gitu Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Ya, saya jawab. Tergantung dari metode pendekatan penelitian apa yang Anda gunakan. Ya, kalau survei tentu membutuhkan subjek yang besar. Kalau seperti Mas Anwar tadi, yang hanya sebuah studi kasus, satu orang pun jadi. Mas Anwar tadi kan yang kesulitan membaca itu ya. Satu orang yang di kelas 6 saja itu jadi. Ya, tetapi kalau misalnya itu adalah program pembelajaran ingin meningkatkan hasil belajar dengan metode-metode tertentu, mestinya ambil seluruh kelasnya. Misalnya ingin seperti penelitian tindakan kelas ya, yang Anda menerapkan media pembelajaran tertentu atau Anda menerapkan metode pembelajaran tertentu, Anda ingin menguji apakah metode pembelajaran ini atau apakah media pembelajaran ini bisa meningkatkan hasil belajar, ya mestinya menggunakan semua siswa yang ada di kelas itu. Tapi kalau misalnya desainnya seperti studi kasus yang seperti dikatakan Mas Anwar tadi itu desainnya kualitatif, satu orang pun jadi, tidak perlu 4 orang ya. Karena memang ditemukan ada 1 orang dari 10 orang siswa di kelas 6 itu sulit membaca. Itu yang coba dikaji oleh Mas Anwar misalnya. Kira-kira seperti itu. Tergantung pada desainnya. Anda maunya apa, Mbak Latifah? Oke, baik Bapak. Di sini saya mengambil topik mengenai STEM sama computational thinking Bapak. Untuk judulnya itu pendekatan STEM berbasis problem based learning untuk meningkatkan kecakapan computational thinking skill di sekolah dasar. Dan izin bertanya Bapak, berarti dari judul itu ini nggak Bapak, saya akan melibatkan guru dan siswa satu kelas itu berarti termasuk ke jenis penelitian yang PTK gitu nggak Pak? Atau Ya, seperti mestinya kalau yang seperti yang kamu ceritakan, Mbak siapa sih? Aku panggilmu siapa, Mbak Tifa ya? Iya boleh nggak apa? Atau temanmu panggil kamu siapa? Ya, oke lah ya. Kalau seperti akan tadi ya mestinya jangan diambil semua saja satu kelas. Ya, dalam satu kelas Anda coba terapkan itu STEM itu, kemudian setelah itu apakah bisa meningkatkan computational thinking-nya, ya silakan diuji ya, silakan dilihat situ. Satu kelas saja, nggak apa-apa. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas sarannya Bapak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan saya sudah coba ini Pak, apa namanya browsing-browsing, tapi ternyata memang kalau sumbernya itu dari artikel itu saya memang belum menemukan yang membahas terkait judi online untuk anak SD Pak. Tapi di sini saya menemukan artikel berita itu nggak bisa ya Pak berarti Pak? Bisa juga sih, bisa juga. Tapi berita itu kan tidak melulu berasal dari daerahmu kan. Padahal kamu ingin neliti di tempatmu kan. Bukti empiris di lapangan di tempatmu itu jauh lebih menggigit dibanding dari berita yang bukan berasal dari tempatmu. Ya kan? Nah, maksud saya coba kenali di kejadian di lapangan. Jangan memang di tempatmu itu memang anak-anak ya masih baik-baik aja ya. Perasaan Mas Afrizal aja yang selama ini menduga bahwa jangan-jangan anak ini ikut judi online juga. Nah, tapi kalau kamu bisa buktikan itu ya menarik diteliti. Ya. Jadi seperti itu. Khawatir karena kamu terinspirasi karena judi online-nya, akhirnya kamu paksakan masalah itu harus ada di lapangan. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak, berarti
kalau misalnya saya mencari itu, saya cari anak SD yang mungkin sedang bermain judi seperti itu, Pak. Iya. Kurang lebih, Pak. Dan Anda harus tunjukkan nanti buktinya dari mana gitu ya. Apakah dari hasil wawancara yang bersangkutan atau ada misalnya screenshot atau dokumen yang Anda bisa jadikan dasar gitu ya. Baik, Pak. Ya. Kan nanti setelah ada buktinya itu Anda sudah bisa meneliti bagaimana sih mereka bisa tahu bagaimana. Kan Anda bisa wawancarai bagaimana awalnya Anda kenal dengan judi online itu. Anda awalnya coba-coba dengan seperti apa. Awalnya Anda mainkan varian judi yang mana. Anda main dengan berapa modal gitu ya kan. Habis berapa. Kan itu menarik itu untuk di bagian XD. Meskipun sebenarnya ya harus diakui bahwa agak jauh dari mengembangkan kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian Anda sebagai seorang guru ya. Agak-agak jauh dari proses, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau itu menurutmu menarik, ya silahkan aja. Berbeda misalnya dengan Mbak Bekti tadi, Subekti, dia ingin membuktikan apakah memang sistem ini bisa meningkatkan computational thinking. Itu kan relevan sekali dengan profesinya sebagai seorang guru ya, seorang guru. Karena kan kami membentuk Anda ini menjadi calon guru masa depan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya, Mbak Bekti silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya Pak mengenai sumber referensi gitu Pak. Mungkin dari Bapak ada saran nggak sumber referensi yang relevan atau yang misalnya kayak jangkauannya lebih luas gitu loh Pak, di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Karena selama ini saya mencari kayak jurnal-jurnal gitu cuman di Google Scholar, Scopus, sama Semantic Scholar kayak gitu-gitu Pak. Mungkin ada saran yang lain gitu dari Bapak. Sekian. Oke, Pak. saya share screen ya. Kalian sudah pernah buka Publish or Perish? Sudah Belum ya? Bapak. Sudah? Sudah. Coba ya. Saya tuh juga sering mainnya di sana ya. Kamu tadi membutuhkan informasi apa, Mbak Tifa, terkait membahas tentang apa STEM ya? Iya, yang STEM, problem based learning sama computational thinking itu yang akan saya ambil di kata kuncinya, Pak. Ada Ini tiga. problem based learning dulu ya. Ya, STEM dulu, terus problem based learning baru computational thinking. STEM dulu ya. Begitu ya tulisannya ya. Oke, Bapak, betul. Mm-mm. Udah pernah coba cari di sini? Tadi malam udah pernah sih, Pak. Ya, itu baca-baca di Publish and Paris itu. Coba ya kita cari ya. STEM. Anda sudah pernah cari di Garuda belum? Belum pernah mencoba, Bapak, kalau yang di Garuda. Baru pertama kali dengar ini. Belum pernah buka-buka gitu. Oh, belum pernah buka Garuda. Belum, Bapak. Coba ya. Dia sedang mencarikan kita. Baru ketemu 200 ini. Ini belum ini sudah ada STEM in early education, childhood education. Ini kan bisa jadikan semua ini ya, Mbak ya. Ya toh? Iya, iya. Ini baru 600 yang dia dapatkan ini. Padahal targetnya 1000, dia cari 1000. Ya toh? STEM Education Center ya toh? Bentar. Kalau yang sumber referensi di Garuda itu kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu atau emang Enggak di mesti, web itu bisa? sebentar. Bentar. Saya selesaikan dulu nih baru saya jelaskan yang Garuda. Oke, Bapak. Terima kasih. Ini masih cari ya. Tinggal 100 yang terakhir lagi yang dia cari.
Malah ada STEM for all, opinions of education, bla bla dan seterusnya. Ya, tapi efek sampingnya ya dia mungkin bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita cari dengan kata kunci bahasa Indonesia juga ketemu itu. Ya, ntar ini masih mencari si mutar. Ya udah. Seperti ini Mbak Bekti ya. STEM education for 21st dan lain-lain sebagainya ya. STEM in science education ya toh? Online education in STEM toh? Jadi tinggal kita cari satu persatu ya Mbak Bekti ya. Kalau misalnya Anda ingin memfilter yang 2017 sampai 2023 bisa juga ya. Difilter supaya anunya baru, referensinya baru, nanti akan ke filter juga itu. Nah, dia akan mencari lagi. Itu berarti pakai yang source Crossref itu nggak, Pak? Ya, ini pakainya Crossref. Oh ya. Kenapa saya pakai Crossref? Rata-rata itu Crossref itu semuanya DOI aktif. Karena Crossref itu adalah penyedia DOI. Supaya ketika kita ingin ngambil nanti ke reference manager, itu mudah. Saya pernah ceritakan tentang DOI kan di kelas ini? Belum ya? Belum, Pak, sepertinya. Belum pernah saya ajarkan reference manager. Belum, reference manager. Belum pernah dibahas Belum ini. pernah saya tunjukkan Mendeley. Belum pernah, tapi di mata kuliah metodologi penelitian itu udah pernah Udah mencoba. pernah. Iya. Ya itu. DOI itu nanti berhubungan dengan itu. Artinya lebih mudah dicari yang Crossref itu. Anunya, jejak digitalnya gitu kan. Kalau kita mau download itu lebih mudah. Izin bertanya, Bapak, kalau Ya, misalnya di source Crossref itu apa bedanya nih, Pak, sama yang Scopus sama yang Google Semantic gitu? berarti dia mau mencarinya di database Crossref ya. Tidak semua yang ada di Crossref itu ada di Scopus. Begitupun sebaliknya. Jadi mereka itu yang penyedia database-nya seperti Google Scholar, tidak semua yang ada di Google Scholar ada di Scopus ya. Jadi uh, itu penyedia ibaratnya ya penyedia database-nya gitu ya, kira-kira. Tetapi mungkin saja ada artikel yang ada di Crossref, ada juga Google Scholar, ada juga di Scopus. Bisa saja seperti itu. Nah, saya sudah filter ini banyak sekali ini, Mbak. Ini kalau STEM saya belum search problem and based learning loh, apalagi problem based learning itu banyak lagi tuh. Ya. Jadi kalau masalah STEM itu banyak kok di sini. STEM. Ini semuanya judul-judul ya, title-title terkait dengan STEM ya. Jadi bahkan ada 1000 ini Mbak. Ya. Dari 1000 ini 20 saja mentok. Artinya 20 saja yang mentok di sesuai dengan keinginanmu kan lumayan. Padahal pilihannya 1000 ini. Capek ini kita scroll ke bawah ini. Kalau mau baca satu-satu. Itu kalau memang ada niat untuk mencarinya. Ya kalau ingatnya malam terakhir ya sulit memang. Sulit. Kalau misalnya kita kuliahnya hari Kamis, ngingatnya tugas ini nanti malam Kamis, ya selesai. Tidak ada progres. Ya, itu. Karena itu yang sulit saya masuki. Yang sulit saya masuki adalah motivasi atau minat internal Anda. Ya, kalau dukungan eksternal saya coba berikan ini contohnya loh mencari referensi ini. Tapi kalau tidak ada dukungan internal Anda, sulit memang diarahkan Anda. Ya, teman-teman ya. Jadi kita memang harus kerjasama ya. Jadi banyak nih Mbak Latifah ya.
Terus tadi pertanyaan kedua bagaimana Pak kalau Garuda? Garuda juga bisa nih. Garba rujukan digital, ya. Ini. Di sini pernah nggak masuk ke sini? Belum ya? Belum pernah Bapak, baru pertama kali ini. Garuda.kemdikbud.go.id. Ini miliknya kementerian. Ini juga gratis contohnya tadi ya, STEM ya. Coba ada nggak STEM di sini? Ini juga banyak referensi yang ada di sini. Jadi masuk aja garuda.kemdikbud.go.id. Oh ya, kok jaringan saya kali ya yang. Jadi silahkan nanti ketik kata kunci di sini nanti akan muncul nanti pilihan-pilihan. Cuma ini seperti apa ya? Agak lemot nih responnya. Kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan dia mau muncul gitu. Jadi silakan aja nanti ketikkan kata kuncinya di sini supaya Anda bisa ketemu dengan karena kata kuncinya kok STEM sulit benar dicarinya. Apa memang internet saya kalau saya ganti kata kuncinya? Blambers Learning, coba. Oh, berarti memang lemot, bukan karena kata kuncinya. Problem based learning pun juga. Jadi silakan nanti ketika ada waktu Anda masuk sini, ada banyak referensi yang ada di dalam sini. Gratis di download, ya tidak perlu install aplikasi, tinggal masuk saja ke link garuda.kemendikbud.go.id. Nanti masukkan kata kunci di sini, di enter, itu nanti akan akan ketemu dengan ininya. Tidak mau lagi masuk ke halaman utamanya. Ya, saya kurang tahu ini apa yang jadi bermasalah dengan web ini. Karena jaringan saya sepertinya bagus-bagus saja nih di rumah. Ini saya juga mencoba buka, tapi ini Pak, nggak bisa ini. Nggak ngerespon ya? Iya. Caranya juga bisa langsung dari jurnalnya, misalnya JISD ya, jurnal JISD Undik saya ini. Misalnya ada jurnal ilmiah sekolah dasar. Siapa tahu di jurnal ini ada topik-topik STEM yang pernah diterbitkan. Coba kita cari menu search-nya di sini ya. Kita search ya. Kemudian kita ketik STEM. Pernah nggak ada orang yang garap STEM di jurnal ini? Ini. Ya tak? Ini. Media kekayaan berbasis SD. Jadi di jurnal ini selama dia menjadi jurnal, dia pernah menerbitkan sekian naskah ya, 5 naskah yang topiknya STEM. Ya, ini baru satu jurnalnya, jurnal ilmiah sekolah dasar. Ada rubrik asesmen kinerja pembelajaran STEM dengan media lighting Tamiakar misalnya, Tamiakar. Kemudian pengembangan media Kayaku berbasis STEM di kelas 4 sekolah dasar. Ada juga ini project based learning based on STEM. Ya toh? Kemudian ada juga ini integrasi STEM basis teaching modul dengan nilai Pancasila, profil pelajar Pancasila untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. STEM based everyone is a teacher here, strategi on metacognitive ability. Jadi sama jurnal ini dia sudah pernah menerbitkan 5 naskah. Ya. Kalau saya ingin melihatnya gimana Pak? Langsung saja klik kanan, open, ya. Ini ketemu nih. Ketemu nih. Ya toh? Mbak Bekti toh? Jadi bisa saja dari jurnalnya sendiri. Ya, cuma
Cuma efek sampingnya adalah dia hanya mencarikan di database jurnal ini saja. Tetapi kan jelas nih, ini jurnal yang ini namanya jurnal ilmiah sekolah dasar. Artinya jurnal ini menerbitkan isu-isu SD saja, bukan SMP, bukan SMA, ya toh? Nah, ada nggak sistem di sini ya? Sama juga misalnya kalau saya search di sini PBL, ya toh? PBL. Nah, ini selama jadi jurnal ini ada 8 naskah tentang PBL di sini, problem based learning. Ya toh? Efektivitas PBL dan problem based solving siswa SD ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan lain sebagainya. Ya toh? Apakah hanya jurnal saja Pak? Banyak kok jurnal, contohnya ya, Kak ambil elementary jurnal. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini International Journal of Elementary. Ini kan jurnal PGSD juga. Ya toh? Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau misalnya saya cari di sini, cari tombol search-nya. Ya. Coba ketik PBL. Berapa PBL yang pernah diterbitkan? 9 di sini. 9 di sini. 8 di sini. Dengan judul yang berbeda. Topik PBL yang sama. Tidak perlu repot. Ya toh? Nah, ini misalnya di sini tadi elementary journal ini. Ada ILKPD based on problem based learning. Oh, saya tertarik untuk baca ini. Diklik saja. Ya, diklik saja, terus lihat PDF-nya, selesai. Ini dia anunya. Ini dia referensinya. Ya toh? Ini LKPD-nya dan lain sebagainya. Ya toh? Jadi saya pikir teman-teman yang semua di kelas ini, alasan sulit referensi di dunia digital yang semakin luas ini itu omong kosong. Banyak sekali referensi. Beda waktu Pak Herwin itu kuliah karena kami itu ngandalin perpustakaan. Jadi kesulitan referensi itu masih masuk akal. Tetapi dalam tren, dalam kehidupan Anda saat ini, referensi itu, ya Allah, melimpah. Ini baru 2 jurnal ini. Baru 2 jurnal. Bagaimana kalau saya cari lagi jurnal yang lain terkait dengan elementary school, elementary, ya, education, itu, jurnal. Ada nggak jurnal selain itu? Ini jurnalnya UNES. Tadi itu jurnalnya Undiksa, Bali. Ini jurnalnya Semarang nih. Ya toh? Saya masuk ke jurnalnya, tombol search-nya jurnal ini. Coba-coba saya cari. Oh, sepertinya ini jurnal baru ya. Dia sudah berapa kali menerbitkan naskah. Dia masih jurnal baru. Dia tidak memiliki tombol search ya. Bentar. Iya, enggak tombol search-nya. Atau ada di bawah? Enggak ada. Jurnal baru juga kok, belum bereputasi dia. Yang masih ada di sini jurnal Teaching and Learning punyanya Universitas Riau. Coba kita klik. Ini dari Riau, jurnalnya Riau. Ada nggak tombol search-nya? Search ini dia tombol search-nya teman-teman ya. Tinggal kita klik search di sini, ya. Kemudian kita cari misalnya PBL ya. Saya ingin cari tentang PBL. Ada nggak di sini PBL? Nah, ada nih. Nih. Dia lama menjadi jurnal, dia punya 3 naskah terbitan membahas tentang PBL. Ya toh? 2023, 2022. Baru semua. Ya toh? Pengaruh PBL untuk kelas 4 SD ya ini. Kita bisa buka PDF-nya gini. Ya. Ini muncul. Referensi yang lain baru lagi, ya toh? Jadi baru beberapa menit kita mencari ini udah berapa referensi ini yang kita temukan. Ya. Jadi tidak ada sebenarnya alasan, belum lagi tadi di publish or perish. Publish or perish tadi kalau kita ketik PBL juga akan ketemu 1000. Itu soalnya ya. Jadi banyak sekali referensi yang bisa Anda temukan, tergantung apakah Anda mau untuk menggarapnya atau tidak gitu. Mudah-mudahan itu pertanyaan terkait dengan referensi. Boleh cari di Garuda, ya Garuda boleh cari di publish or perish. Kebetulan Garuda hari ini kurang
apa ya, kurang imun saya lihat Garuda ini. Nah, coba misalnya ya. Ya, kurang responsif saya lihat Garuda hari ini. Tapi kalau dia lagi mood Garuda ini juga nemuin banyak Bekti. Kalau dia moodnya lagi baik, ya. Nah ini kayaknya dia moodnya lagi kurang baik ini. Muter-muter aja nggak mau. Tapi kalau dia moodnya lagi baik, dia nanti akan temukan di sini. Temukan banyak judul-judul yang bisa kita download secara langsung di sini juga. Jadi cuma ya kebetulan hari ini karena dia database-nya saat ini Garuda, dia itu memiliki database sekitar 2.797.404 artikel. Ya, dari 3.696 penerbit. Dari 19.910 jurnal. Dan seterusnya ya. Jadi banyak juga peluang yang bisa kita anu di sini. Cuma sepertinya dia lagi ada masalah Garuda ini, bisa melalui Publish or Perish, bisa cari dari jurnalnya langsung. Tadi ya, jurnal ilmu sekolah dasar, cari tombol search-nya, ya, dia ada tombol search itu. Kemudian nanti teman-teman mencoba mendownload atau mengetik kata kunci dan mendownload dan membaca. Saya pikir itu mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya Mbak Bekti. Baik, terima kasih Bapak atas sarannya. Oh ya, izin bertanya Pak, ini untuk terkait yang presensi ini bagaimana nih Pak? Presensi. Oh iya, saya berikan linknya. Ya, silakan presensi dengan kode token RTXX. 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 Ada di chat. RTXX. Bisa kan, teman-teman? Bisa Bapak. Oke. Cukup? Ya, tentu selalu saya mengingatkan kepada Anda untuk menjaga momentum dengan progres sesedikit apapun. Kalau hari ini Anda hanya mampu nulis 2 kalimat, nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik dibanding Anda tidak menulis apa-apa. Ya, jadi silakan jangan langsung berpikir satu malam mau langsung jadi. Itu tidak mungkin. Ya, mengembangkan sebuah naskah ilmiah dalam satu malam langsung kumpul. Jangan, ya. Silakan Anda mulai sedikit demi sedikit. Kalau kita mereview proyek 1, proyek 2, paling tidak satu naskah itu hanya sekitar 9 sampai 12 halaman. Ya. Tidak banyak. Cuma ya kadang itu menjadi sulit ketika kita tidak tahu apa yang mau diketik gitu ya. Makanya harus dijaga momentum itu. Hari ini harus ada target selesai berapa kalimat atau satu paragraf, besok satu paragraf lagi, besok satu paragraf lagi, besok satu paragraf lagi, akhirnya selesai. Nah, gitu ya. Ya, hanya paling menyisihkan beberapa menit, mungkin 20 menit atau 25 menit bisa menyelesaikan itu ya setiap harinya. Kalau capek ya berhenti lagi gitu kan.
Kira seperti itu. Baik, saya pikir itu ya teman-teman ya. Kita sudahi dulu untuk meeting ini. Oke. Pesan saya, silakan Anda melanjutkan secara mandiri progres itu. Jangan malu-malu nanti pada saat kita kuliah, tunjukkan progres Anda. Saya akan bantu seperti tadi yang ditunjukkan oleh teman-teman yang lain. Saya akan bantu arahkan. Kamu tuh lebih baiknya ke sini. Terlalu repot kalau mau ke situ. Kalau tidak pernah Anda sampaikan ke saya tidak bisa bantu Anda. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Anda kalau Anda tidak menyampaikan ke saya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Bisa diakhiri? Bisa, Bapak. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Jangan lupa selalu saya ingatkan untuk progres Anda. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Meeting kita pada sore hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam.